Bab 253. Tidak bermoral. Berbicara tentang memanggil polisi, ekspresi Ibu Sen segera menjadi sangat aneh dan dia tidak berani menjawab kata-katanya. Claire Sen hanya bisa mengeluarkan ponselnya. Aku akan memanggil polisi sekarang. Jangan panggil polisi. Ibu Sen meraih tangannya dan berkata dengan ekspresi bingung, Claire, tidak ada gunanya memanggil polisi tentang masalah ini, pihak lain mungkin sudah kabur. Jika sudah kabur masih bisa memanggil polisi dan membiarkan polisi menangani masalah ini. Jika melarikan diri dengan sejumlah besar uang, itu akan menjadi penipuan. Claire Sen masih ingin menelepon. Ibu Sen sangat ketakutan bahwa dia dengan cepat meraih ponselnya. Jangan panggil polisi. Pada saat ini, Ayah Sen akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi. Dia langsung membuka pintu dan berjalan keluar dan berteriak, Claire, jangan dengarkan omong kosong ibumu, uangnya dia gunakan untuk berjudi. Jangan bilang. Ibu Sen sangat marah sehingga dia ingin menghentikan mulutnya, dan Ayah Sen berkata, kenapa jika aku mengatakan yang sebenarnya? Kamu masih berpikir masih tidak cukup memeras Claire. Bagaimana kamu mendapatkan 300.000 yuan sebelumnya? Sekarang kamu telah kehilangan semuanya, kamu masih ingin meminta uang padanya. Sebaiknya kamu membunuhnya. Claire Sen. Dia menatap pemandangan di depannya dengan bingung. Tanpa diduga, setelah hanya beberapa tahun, situasi dalam keluarga ini menjadi sangat buruk. Dia dengan kaku berjalan di depan Ibu Sen dan berkata dengan suara bingung, Bu, kapan kamu menjadi kecanduan judi? Ibu Sen menurunkan matanya dan tidak berani berbicara. Baru-baru ini, aku merasa bahwa ketika kamu menikahi keluarga Ye, ketika kamu kaya, pergi untuk membual dengan orang-orang setiap hari, dan kemudian dihiraukan oleh semua orang. Claire Sen. Jadi, terakhir kali ibu memintaku untuk meminjam uang, sebenarnya karena kehilangan semua uang. Itu sebabnya ibu mencariku dan mengambil 300.000 yuan. Ibu Sen tidak berbicara, dia terlihat sangat bersalah. Claire Sen tiba-tiba merasa sedikit lucu, lalu ibu tidak mengisi kekurangan setelah mengambil 300.000 yuan, dan masih menggunakannya untuk berjudi. Claire, ibuku yang meminta maaf padamu, tetapi kamu harus menyelamatkan ibu kali ini, atau ibu akan berakhir dalam hidup ini. Claire Sen memejamkan matanya dengan lelah. Awalnya aku pikir bisa mendapatkan sedikit rasa kasih sayang saat pulang tetapi tidak menyangka. Kalian membuatku kelelahan tanpa akhir. Apakah ibu tahu? Aku harus mencari uang perlahan untuk mengembalikan uang 300.000 RMB itu. Apalagi? Ibu Sen melebarkan matanya dengan tak percaya, dan meraih lengannya, kamu adalah nyonya muda keluarga Ye, mengapa kamu harus mengembalikan uangnya? Claire, ibu sudah tahu salah, bisakah tolong ibu kali ini? Claire Sen hampir goyah ketika diguncang olehnya, dia berdiri di sana seolah tak bernyawa, seolah-olah dia akan jatuh di detik berikutnya. Dia menutup matanya dengan putus asa, Bu, apakah ibu pikir aku kaya? Atau apakah ibu pikir aku tidak dikecualikan dari keluarga Ye sama sekali? Aku telah menikah dengan keluarga Ye selama berbulan-bulan, apakah ibu pernah bertanya apakah aku baik-baik di sana? Ibu Sen membeku di tempat, menatapnya dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia tampak menjadi gila, meraih lengannya dan berkata, apa maksudmu? Maksudmu, kamu tidak ingin membantuku, kan? Apakah kamu ingin melihat ibumu mati? Kamu tidak berbakti. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun seolah membesarkan serigala kan. Berbicara tentang ini, Ibu Sen mengangkat tangannya dan memukulnya secara langsung dengan brutal. Claire Sen berdiri di sana, menggigit bibir bawahnya dengan erat, bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, aku tidak akan mampu membayarnya. Ayah Sen juga datang untuk membujuk, kenapa memukulinya? Masih tidak cukup mengambil 300.000 yuan darinya. Claire menikahi seorang penyandang cacat. Siapa yang tahu status apa yang dia miliki di sana?
Jangan menyusahkannya lagi, Claire, kamu kembali dulu, aku dan ibumu akan mencari solusi untuk masalah ini. Tidak bisa kembali. Siapa yang memberi uang setelah kamu pergi? Ibu Sen seperti orang gila, karena begitu dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa membayar, dia mungkin akan ditangkap dan dipotong tangan dan kakinya. Dia takut dan terus memegangi Sen erat-erat hingga memegang lengan putihnya sampai berdarah. Luka di tubuh Claire Sen belum sepenuhnya sembuh. Pada saat ini, luka lama belum sembuh dan luka baru ditambahkan. Dia menundukkan kepalanya, menatap kosong pada luka lama di bawah luka barunya, dan tidak bisa menahan tawa setelahnya. Dia terluka seperti ini, tidak ada yang peduli padanya ketika dia kembali ke rumah ibunya, dan masih menyakitinya. Terkadang dia bertanya-tanya, apakah dia putri asli dari keluarga Sen, dan mengapa sikap ibu Sen terhadapnya sangat berbeda dari sikapnya pada Caroline Sen. Claire cepat pergi. Pada akhirnya, ayah Sen tidak tahan lagi, dan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan ibu Sen, dan kemudian memberi isyarat kepada Claire Sen untuk pergi dengan cepat. Pada saat ini, tindakan ayah Sen tidak diragukan lagi sedang membantu Claire. Claire menatap ayah Sen dengan penuh terima kasih, lalu mengangguk dan meninggalkan rumah Sen. Berjalan di jalan, Claire Sen tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Tiba-tiba telepon berdering, Claire Sen mengabaikannya, tetapi telepon masih berdering tanpa henti. Akhirnya, Claire Sen melihat telepon berdering terus-menerus, jadi dia harus mengangkatnya. Hei, suaranya lemah. Claire. Itu adalah suara Gita, nada suaranya terdengar sangat energi, dan sangat energi. Di mana kamu sekarang? Mengapa kamu tidak datang ke perusahaan hari ini? Apakah kamu masih berlibur? Mendengar suara Gita, Claire Sen berhenti sejenak, lalu berkata sesaat kemudian, "Ya, hari ini masih libur." "Wah, aku juga libur hari ini. Aku baru bangun sekarang. Bolehkah aku pergi mencarimu? Ayo jalan-jalan hari ini." Claire Sen melirik ke seberang jalan, lalu berkedip, "Tidak ya." Dalam keadaannya saat ini, bagaimana dia punya suasana hati yang baik untuk jalan-jalan. "Cepat dan beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan mencarimu, kirimkan lokasimu padaku." Gita memerintahkannya secara langsung dan mendominasi. Claire Sen tidak punya pilihan selain mengirimnya lokasi. Kemudian dia mencari tempat untuk membersihkan luka di lengannya, dan menunggu Gita datang dan mencarinya setelah itu ditangani. Ketika Gita menemukannya, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek ketika dia melihat luka baru di lengannya. "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Apakah kamu bertemu wanita tua itu lagi? Mereka menyakitimu?" Dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan Claire Sen tersenyum, "Tidak, aku tidak sengaja menggaruknya." "Kamu sedang berbohong pada hantu ya?" Gita memelototinya, lalu menyeretnya ke dalam mobil, "Pergi ke rumahku dan urus luka itu." Aku akan memberitahumu, wakil CEO yang meneleponku dan mengatakan bahwa kamu dalam kondisi buruk hari ini dan memintaku untuk mencarimu." Davin Ye. Mata Claire Sen sedikit berubah, tapi dia tidak menyangka dia akan. "Ada apa dengan pria ini? Dia ingin memperlakukanmu dengan baik, masih tidak melakukannya sendiri. Malah menyuruhku menemanimu. Mode pengejaran semacam ini terlalu aneh. Kuncinya kamu masih istri adiknya, Claire. Aku harus memberitahumu sesuatu." Meskipun CEO Ye tampan dan lembut, aku merasa kepribadiannya tidak baik. Perilakunya tidak bermoral. Bersambung.